hari ini. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami, saya dan Pak Lura Siahaan. Kami mengambil catatan atau ringkasan dari buku berjudul Kepemimpinan, ditulis oleh John Maxwell. Judul aslinya adalah New Leadership 101, tapi saya kemarin berusaha cari tidak menemukan buku ini. Nah, yang pertama adalah John Maxwell mengatakan kepemimpinan adalah suatu pengaruh. Dia katakan setiap kita atau setiap orang dapat memiliki pengaruh terhadap seseorang pada suatu hal dan pada tempat tertentu. Ini seperti yang kemarin Pak Freddy katakan. Sebenarnya semua orang itu bisa menjadi pemimpin. Kalau tidak salah kemarin disampaikan seperti itu. Tetapi tentu kepemimpinannya beda-beda, ya, beda tempatnya, beda kepemimpinan pada hal apa tentu juga akan berbeda. Tetapi pada hakikatnya semua orang itu adalah pemimpin, ya. Kemudian kepemimpinan itu bukan bicara tentang jabatan, kedudukan atau grafik. Tetapi kepemimpinan berbicara tentang suatu kehidupan yang mempengaruhi kehidupan lainnya. Jadi kepemimpinan itu ditandai dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Itulah esensi dari kepemimpinan. Dan seperti dalam tulisan ini, kepemimpinan bukan soal jabatan atau kedudukan atau grafik. Bisa jadi orang yang punya jabatan belum tentu dia bisa memimpin. Ya, makanya ada disebut apa ya namanya? Raja boneka. Dia punya jabatan tapi bukan dia yang mimpin, ya. Kemudian juga kepemimpinan bukan soal kedudukan, ya, hampir sama ya, jabatan kedudukan. Bukan juga soal grafik-grafik, itu hal-hal yang kuantitatif. Jadi kepemimpinan tidak harus dilihat bahwa oh dia punya misalnya masa banyak atau sedikit atau apa, itu kepemimpinan bukan diukur dari itu, tetapi kepemimpinan itu ya bicara soal yang tadi dikatakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bahkan kalau kita memperhatikan anak-anak, sebenarnya anak-anak pun dapat kita lihat di dalam diri anak-anak itu ada bentuk-bentuk kepemimpinan. Ya, mungkin kita kalau punya beberapa anak, seperti saya ini anaknya ada 4. Dari anak-anak itu kita bisa melihat, oh ini yang kelihatannya dia itu selalu bisa mimpin. Karena dia punya inisiatif dan kemudian dia ide-ide kreatif dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Yang kedua, dalam buku itu dikutip pendapat Booker T. Washington yang mengatakan karakter mempunyai kuasa. John Maxwell mengatakan pelajaran pertama yang harus kita pelajari bahwa kepemimpinan yang luas dibangun dari karakter yang kuat. Karakter yang kuat dibutuhkan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kepercayaan dan keterlibatan para pengikut kita akan menunjukkan tingkat dari karakter kita. Artinya begini, bahwa semakin kuat karakter yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar juga kepercayaan yang akan dia dapat. Dan semakin banyak pula orang yang akan menjadi pengikutnya dan melibatkan diri untuk menjadi pengikutnya. Ya. Nah, ini saya mengambil contoh Pak Freddy. Ini bukan contoh dari Alkitab ya, tapi ini contoh dari sejarah umum. Contohnya adalah di Tiongkok dulu ada seorang tokoh yang disebut sebagai Yu the Great, ya, Yu yang agung. Ini sebenarnya tokoh pendiri dinasti Xia, ya, dia pendiri dinasti yang pertama di Tiongkok, ya. Ceritanya berawal dari dulu sebelum ada dinasti itu ada satu tokoh yang dihormati oleh orang Tionghoa, ya, yang
disebut oleh sejarawan sebagai Kaisar Kuning, ya, atau Huang Ti. Ya. Huang Ti ini lahir tahun 2711 sebelum Masehi. Jadi dia kurang lebih sejaman dengan anaknya Nuh. Ya, kalau kita zaman kita ini ke Abraham itu kan kurang lebih 4000 tahun, ya. 2000 kita menuju kembali kepada 2000 tahun yang lalu itu Tuhan Yesus, 2000 tahun sebelumnya itu Abraham. Nah, 2700 itu kurang lebih sekitar zamannya anaknya Nuh. Ya. Dan Huang Ti ini disebut sebagai leluhur suku Han. Ya. Dan orang zaman dulu, ya, menganggap para pemimpin itu sebagai dewa. Ya. Nah, ini kan pola pikir manusia zaman itu, ya. Kenapa dia dianggap dewa? Tentu karena dia dianggap punya kemampuan dan kelebihan yang orang biasa tidak miliki. Ya. Dan orang ini, ya, oleh sejarawan tadi saya katakan disebut oleh sejarawan disebut sebagai kaisar, ya. Sedangkan orang zaman dulu menyebut tokoh-tokoh itu dewa. Contohnya ya kaisar pertama yang menyatukan kerajaan Tiongkok, seluruh daratan Tiongkok itu Qin Shi Huangdi, ya, itu kaisar itu sendiri sebenarnya muncul 2277 tahun setelah Huangdi yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi Qin Shi Huangdi ini tokoh yang hebat, ya, yang terkenal, ya, yang kemudian makamnya itu ada, ya, dan kemudian ditemukan beberapa waktu yang lalu tahun 74 itu, ya, ada terakotanya itu, ya. Huangdi sendiri ada makamnya, ya, itu di daerah yang disebut Yan'an. Ya. Nah, keturunan daripada Huangdi atau tokoh yang sangat dihormati oleh orang Tiongkok yang disebut leluhur suku Han tadi, si Huangdi ini punya keturunan, ya, keturunan ke-6 atau ke-7 begitu, ya, tidak bisa definitif, yang disebut sebagai Raja Yao. Ya. Pada zaman Raja Yao ini ada banjir bandang karena wilayahnya waktu itu wilayah Raja Yao ini berada di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Yangtze dan Sungai Kuning. Ya. Nah, karena itu daerah itu selalu dilanda banjir dan satu kali dilanda banjir bandang. Ya. Kemudian orang ini ada juga cerita, ini kan cerita tradisi, ya. Dikatakan dia pergi minta petunjuk, lalu kemudian setelah mendapat petunjuk dia minta kepada familinya yang bernama Kun, ya, untuk mengatasi banjir. Lalu Kun ini menerima tugas itu dan dia membuat tanggul. Ya. Dia membuat tanggul cukup lama, dia bekerja 9 tahun. Tetapi karena pada zaman itu teknologi masih kurang, ya. Ini kan sekitar 4000 tahun yang lalu gitu, ya. Maka pekerjaan itu pun tidak berhasil, ya, karena satu kali ada banjir yang lebih besar daripada tanggul yang dibuat oleh Kun ini. Nah, kemudian singkat cerita rajanya sedih, Kun juga sedih. Nah, sebelum Kun ini mati, ya, Kun berkata kepada anaknya yang bernama Yu, ini tokoh yang kita bicarakan. Yu ini diminta, kamu lanjutin pekerjaan papa ini. Ya, kamu mesti bisa membuat tanggul supaya negara kita ini tidak kebanjiran. Ya, dan kemudian Kun ini merekomendasikan anaknya ini kepada raja, anaknya yang akan meneruskan pekerjaannya dia. Nah, singkat cerita, raja kemudian menerima usul itu dan si Yu ini dipanggil. Padahal Yu ini baru saja menikah 4 hari. Ya, lalu dia dipanggil, diberi mandat untuk mengerjakan pekerjaan itu, dan kemudian dia pamit kepada istrinya, istriku, aku pamit, aku tidak tahu kapan aku akan kembali, tapi aku mau menyelesaikan tugas ini supaya banyak orang tidak mengalami kesusahan, karena kalau ada banjir besar ini kan banyak orang meninggal, ya, dan juga ladang-ladang menjadi rusak.
Lalu kemudian orang ini melakukan observasi di antara kedua sungai itu dan juga dia lihat tanggul buatan ayahnya, ya. Dan dia punya sahabat namanya Huci, ya. Huci ini petani yang pinter begitu ya. Dan kemudian Huci ini sahabatnya ini mengusulkan supaya sungai ini dimanfaatkan saja airnya, ya. Supaya apa? Supaya petani yang tadinya kalau mereka menanam harus nyedok air, ini dari sungai yang airnya melimpah ini dibuat aja kanal-kanal begitu. Dibuat untuk mengairi ya ladang-ladang ini ya. Pendek cerita mereka membuat satu sistem irigasi dan itu dikerjakan selama 14 tahun. 13 tahun, 13 tahun. Dan selama 13 tahun bekerja itu dia hanya 3 kali ketemu dengan istrinya ya. Yaitu ketika dia pada awal pekerjaannya dia mendengar kabar istrinya hamil. Ya. Dia tengok istrinya sebentar tapi dia tidak langsung dia kembali ke tempat dia bekerja. Pertemuan kedua ketika anaknya mulai bisa bicara dan menyebut kata papa gitu. Ya. Dan pertemuan ketiga ketika anaknya sudah berumur 10 tahun. Ya. Jadi Yu ini satu tokoh yang dedicated gitu loh hidupnya ya, yang betul-betul menyerahkan hidupnya untuk mengerjakan pekerjaannya secara profesional dan bertanggung jawab. Bahkan kalau boleh disimpulkan dia punya semboyan pantang pulang sebelum menyelesaikan pekerjaan. Ya, artinya ini seorang yang perfeksionis begitu ya. Nah, kemudian saudaraku, bapak-bapak, pekerjaan ini singkat kata berhasil ya, karena berhasil irigasi juga berjalan dengan baik, pertanian meningkat, rakyat itu senang kepada dia. Maka kemudian raja menyerahkan tahtanya kepada Yu ini. Dan kemudian Yu ini mendirikan dinasti Xia. Dan dia disebut sebagai Yu the Great. Ya. Nah dari cerita ini tadi saya katakan bahwa yang paling penting itu adalah membangun atau memiliki karakter yang kuat. Ya. Karakter yang kuat dalam contoh tadi ya dia punya semangat untuk bekerja dengan maksimal, dedicated begitu. Ya. Nah, tentu karakter banyak sekali ya. Apalagi kalau bicara karakter Kristus, karakter pemimpin rohani, karakter gembala itu kan sudah ada itu di dalam firman Tuhan dan itu yang harus kita bangun supaya dari hal itu kita betul-betul dapat mempunyai dampak yang kuat kepada orang-orang dan bahkan menarik orang untuk mengikuti kita ya. Maksudnya mengikuti kita dalam artian ya dia mau berjemaat di tempat kita gitu ya maksudnya. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus kemudian banyak diikuti ya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu karena ya cara dia mengajar pun beda. Ya dikatakan dia mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat, tetapi sebagai orang yang berkuasa ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, hanya ada satu tujuan yang benar dari kekuasaan yaitu untuk melayani orang lain. Ini dikatakan oleh George Bush ya. Ini kalimatnya sudah saya sederhanakan karena buku tadi buku terjemahan ya. Susah sekali dicerna tapi maknanya saya berusaha cerna bahwa orang kalau punya kekuasaan ya menurut George Bush itu kekuasaan itu fungsinya untuk melayani orang lain. Jadi kalau kita diberikan kekuasaan ya, kekuasaan itu bukan untuk kepentingan pribadi kita. Kekuasaan yang diberikan pada kita itu harus digunakan untuk menolong orang lain. Dan kekuasaan bukan untuk dipertontonkan kepada dunia, bukan juga untuk ketenaran. Ini yang diharapkan setiap orang terhadap pemimpinnya. Ya. Jadi orang itu berharap kepada pemimpin untuk ya mendatangkan manfaat begitu. Ya, kebenaran ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 20 ayat 26. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, mestinya para pemimpin, entahkah pemimpin rohani maupun juga pemimpin sekuler, ya pemerintah khususnya, sebenarnya juga mesti punya prinsip ini. Ya, kekuasaan itu untuk apa? Untuk
melayani orang lain ya. Nah, di Indonesia ada contohnya ya yang kita kenal fenomenal, yaitu Ahok ya. Ahok itu pernah bercerita, dia memberikan testimoni bahwa papanya bilang, kalau kamu mau tolong orang lebih banyak, kamu mesti jadi pejabat. Jadi tujuan menjadi pejabat adalah untuk bisa menolong banyak orang ya. Nah, kalau bicara kita ya, bagaimana kita bisa menolong banyak orang ya? Kembali kepada poin sebelumnya ya, kita mesti punya karakter dulu. Dari karakter itu nanti kita bisa mendapatkan otoritas atau kepercayaan ya. Seperti kemarin Pak Freddy contohkan, beliau dipercayai oleh orang yang punya untuk mendistribusikan berkat kepada hamba-hamba Tuhan. Artinya ada satu karakter pada diri Pak Freddy yang kuat, yaitu apa? Bisa dipercaya. Ya. Nah, berikutnya ada dua kelompok orang gagal, yaitu orang-orang yang memiliki pemikiran namun tidak pernah menjalankannya, dan orang-orang yang melakukan tetapi tidak pernah berpikir. Ini ungkapan dari Reverend W.A. Nance. Ya, tidak tahu bacanya betul apa enggak ini. Ya, dia berkata demikian ya. Ada orang itu bisa mikir tapi punya ide banyak tapi tidak bisa menjalankan. Tapi ada juga orang yang bisanya cuma kerja tapi tidak pernah mikir. Nah, pemikir perlu bekerja lebih banyak. Pelaksana juga perlu berpikir lebih banyak lagi. Jadi yang baik adalah berusaha untuk melakukan kedua-duanya, berpikir dan bertindak. Menggabungkan kedua hal itu akan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan. Jadi kalau kita tidak mau gagal ya, seperti Tuhan Yesus kan katakan ya, kalau kamu mau perang ya kamu duduk dulu, hitung dulu kekuatanmu, ya baru kamu berangkat perang. Tapi sebaliknya kalau kita baca di dalam Amsal ya, jangan kita jadi orang yang terlalu banyak perhitungan. Wah, hari ini mendung, aku tidak mau jadi ke ladang daripada nanti aku kehujanan. Besok hari cerah, tapi dia bilang, wah ini hari cerah nih, nanti jangan-jangan ada binatang buas nih. Lebih baik tidak usah. Jadi ada banyak orang yang demikian. Ya, ada orang yang mikir kebanyakan tapi tidak berbuat, tapi ada orang yang berbuat tapi tidak mikir. Ya, dan dua-duanya kurang baik. Yang baik adalah seimbang antara berpikir dan bekerja. Ya, kalau dalam ungkapan kita ya itu mungkin dari bahasa Jawa ya, katakan jangan cuma pakai okol tapi pakai juga akal. Jangan pakai otot saja tapi juga pakai pikiran gitu. Ya sebaliknya juga jangan cuma pakai pikiran tapi juga mesti kita wujudkan dengan apa namanya? Implementasi ya. Konkretnya apa ya. Berikutnya, para pemimpin harus bergaul cukup dekat dengan orang lain, tetapi tetap berada di depan untuk memotivasi mereka. Dua hal yang perlu ada pada seorang pemimpin yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan dan juga untuk memiliki visi. Pemimpin harus berada di tengah-tengah mereka untuk memahami dan memperoleh kepercayaan mereka. Namun pemimpin juga harus menjadi sahabat karib mereka dikala mereka sedang bekerja. Untuk menjadi seorang pemimpin Kristen, seorang harus hidup bersama Allah dan berjalan bersamanya melebihi orang lain. Jika jemaat harus mengikuti gembalanya, gembala harus berada di depan mereka. Ya. Nah ini kita langsung ngomong aja dalam konteks kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala sidang. Kita akan mengajarkan hal-hal rohani kepada jemaat. Ya. Tentu tidak cukup kita hanya ngomong aja, tapi kita juga harus menjadi pelaku dari apa yang kita katakan. Ya, seperti kemarin sudah dikutip juga oleh Pak Witono dari buku 26 karakter itu. Paulus pernah berkata itu di dalam kalau tidak salah 2 Korintus 11 ayat 1 ya.
Dia berkata, ikutlah aku karena aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, itu dulu ayat hafalan itu di Salome. Ikutlah aku karena aku juga mengikuti Kristus. Jadi kita kalau jadi gembala ya kita mesti kasih contoh dulu ya dalam segala hal. Ya, dalam kehidupan pelayanan saya pun juga seperti itu. Kalau yang namanya korban nomor satu ya saya mesti tunjukkan kepada jemaat untuk korban. Ketika saya menggerakkan orang untuk memberikan persembahan apapun ya, entahkah diakonia atau persembahan kalau misalnya seperti ada event seperti Natal atau apa ya, saya mesti nomor satu untuk memberikan contoh. Ya. Nah, berikutnya Anda mengatur sesuatu